Sekarang gini, apapun bisa dilakukan kalau dia mau, itu jawabanku. Baik, kalau dia mau, kira-kira bisa nggak ingkar janji? Anggaplah Ya, Tuhan mau. ya udah, kalau anggap dia mau ya bisa aja. Baik, ternyata alhamdulillah ya, Tuhannya bisa ingkar janji kalau dia mau. Dan terus pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa aja kalau dia mau. Mati dan bangkit bisa. Nggak, Tuhan bisa mati atau tidak? Ya, Mas, aku kan udah bilang apapun bisa dia lakukan karena dia Tuhan Baik, menurutku. siap. Di dalam Oke. ajaran kekristenan, apakah Tuhan itu mati? Mati dan bangkit. Saya nggak nanya bangkit, Mas. Yang saya Mati. tanya itu mati. Mati secara jasmani. Nggak, Tuhannya itu bisa mati atau tidak? Ini tuh lagi ngebahas Tuhan secara bapaknya atau lagi ngobrolin Yesus ini tuh? Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan buat aku. Yesus Tuhan buat Mas. Tuhan itu bisa mati atau tidak? Kalau dia mau bisa. Baik, anggaplah Tuhan bisa mati, betul? Betul. Nah, sekarang di dalam Bible, menurut kepercayaan Mas Iman, Mas, Tuhan itu mati atau tidak? Secara Bible, Tuhan itu di Jumat Agung dia secara fisik dia mati, lalu 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Saya nggak nanya bangkit, Mas. Saya nggak nanya bangkit. Iya, udah Nanti saya udah nanya jawabannya bangkit. mati. Kenapa? Berarti Tuhan bisa mati ya? Bisa, kan Tuhan Baik, bisa semuanya. baik. Tuhan bisa mati. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Ikhwan pillah. Kita sudah mendapatkan jawabannya, kesimpulannya. Yang pertama, Tuhan mereka itu bisa ingkar janji. Yang kedua, Tuhan mereka itu ternyata bisa mati. Dan Tuhan mereka itu bisa berada di neraka. Alhamdulillah. Udah. Saya nggak bantah. Saya nggak bantah. Lah, ya kalau Iya, gitu saya nggak mah bantah. namanya pertanyaan jebakan. Astaga. Bukan Mas, jebakan, saya Mas, bertanya. aku tanya sama Mas Ya. ya. Tuhan tuh bisa maha segalanya. Agamamu juga bisa salah. Coba tunjukkan kesalahannya, tunjukkan. Nih, dengerin ya Mas. Agama itu Iya. buatan manusia, Mas. Oh, itu Kristen. Kristen Oh, itu. bukan. Kristen itu Kristen. Islam Kristen bukan, Mas. buatan manusia. Semua Iya. agama di dunia ini, Mas. Nih aku kasih tahu sama Mas dulu ya. Biar kita tuh merendahkan hati, jangan saling menghujat. Nih, ini kan Mas aja baru di captionnya aja udah. Mas bilang agama Islam buatan manusia udah menghujat loh itu, Mas. Oh, bukan. Itu menghujat itu. Mas, tahu nggak ini? Mas ngomong nggak ada data itu menghujat. Mas coba datanya mana? Islam buatan manusia mana datanya? Coba saya tunjukin. Tunjukin. Jangan menghujat di sini, tunjukin. Mas Glenn. Tunjukin. Mas Glenn. Anda udah menghujat tadi, tunjukin. Mas Glenn, lihat Anda udah menghujat. Lihat judul kalian. Dia itu kan pertanyaan. Pertanyaan bukan menghujat. Sejak kapan pertanyaan menghujat? Itu pertanyaan. Bukan pertanyaan. Itu ada tanda tanya di situ. Dari awal. Katanya kok guru bahasa tanya kok nggak tahu. Dari tanda awal. Tanya kok nggak tahu. Ada tanda tanya situ. Yesus Tuhan atau manusia? Tanda tanya. Kau guru bahasa kau bilang tadi. Lalu perbincangan kalian tentang apa tadi dari awal sebelum saya masuk? Bicara mana kalau kami menghujat tidak tertulis di kitabmu itu kami menghujat. Semua tertulis di Bible-mu. Nah, terus kapan juga saya menghujat? Kau bilang Islam buatan manusia itu menghujat. Ya. Saya bukan bilang Islam, agama semua itu buatan. Islam itu agama bukan? Ya semua. Berarti Islam kau menghujat. Emang buatan siapa agama Islam? Siapa? Makanya mana datamu? Mana datamu? Mana datamu? Siapa? Bagudung. Mana datamu? Bagudung. Kok jadi Bagudung kau betul. Mana datamu? Coba kau udah menghujat, habis kau bikin. Mana datamu? Habis kau bikin apa sih Bang Glenn? Baby kau cepat mana datamu keluarkan. Keluarkan datamu. Bang Glenn. Keluarkan datamu. Bang Glenn. Kan datamu mana? Saya nggak punya data. Saya tuh. Kenapa kau ngomong kalau punya data? Kenapa kau bisa menyimpulkan kalau kau punya data? Iya, kenapa? Kenapa kau menyimpulkan kalau kau punya data? Tuhanku mati. Kau yang bilang tadi. Kenapa Bang Mahadewa ini bilang? Kan dia nanya Tuhan bisa mati. Kau bilang bisa, kan kau yang bilang bisa mati. Dia yang duluan Bang Dewa. Dia nanya, Bang Dewa nanya, kau jawab. Makanya jawab itu pakai data, bukan pakai congor. Tiba-tiba. Pi, tolong buka Pi. 1 Korintus 11 nomor 26 Pi. Bang Mahadewa. Diam dulu, ini bukan dari ini kami ngomong pakai data, bukan pakai congor kayak kau. Oke. 1 Korintus 11 nomor 26. Cie, jadi emosi ya nih semua. Ya kayaknya kau goblok. Pelan-pelan. Gak ada pelan orang kayak begini. Dia udah ngomong Islam buatan manusia itu udah menghujat. Kurangin pahala, kurangin. Enggak ada. Ini udah malam ini.
Mengurangi pahala. Bang Glenn kok ngomongnya kasar sih, ini banyak. Suka-suka saya kalau Bapak penghujat, mati kau dimakan cacing sana, babi kau. 1 Korintus 11:26. Puji Tuhan. Bapak tidak mengajarkan. 1 Kalau Korintus aku sih nggak, 11 nomor aku nggak 26. Iya, bunyinya gitu Tolong tuh. dibacakan. Iya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu artinya Tuhan ente mati atau tidak? Ini dalilnya di sini ya. Tunggu nih, kok blur nih. Dibacakan, Bi. Iya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu Tuhan mati atau tidak? Mati. Di mananya kami menghujat? Menghujat itu ada perkataan, ada omongan jin di situ. Berarti Al-Quran itu berasal dari jin, itu maksudnya dia tuh tadi tuh. Kuculuknya di situ, Bang. Ya itulah kalau sumbu pendek gak ada ilmu kayak gitu. Kena dia kan tadi? Kena kan? Kena dikombinasi. Dikombinasi Bible-nya bagaimana tulisan Paulus? Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci. Dan iblis menempatkan Yesus di bumbungan bait suci. Lalu iblis berkata kepadanya, Bang ini roh? Rasai? Iblis ternyata berkata. Berarti Bible berasal dari Ya, kalau itu yang mereka jadikan sebagai acuan tuduhan terhadap Al-Quran. Mereka tidak bisa membedakan antara jin dan setan. Susah sih memang. Membedakan antara garpu dan sendok aja mereka susah. Orang yang bertanya begini, dia jarang baca Bible. Bagaimana kalau iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, kemudian di sana iblis sama Yesus bersoal jawab. Itu ada perkataan iblis di Bible. Berarti Bible berasal dari Iblis. Kalau dikembalikan sebagaimana isi kepala dia kan gitu ya, Bang Joma ya. Betul. Al-Quranul Karim sudah membantah sebenarnya tuduhan yang mau dilontarkan tadi. Cuman ya mana ya orang kayak gini. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Asy-Syura, Bang Andi, ayat 210. Wa ma tanazzalat bihi syaitan. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa oleh setan. Dijawab itu oleh Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat 210. Gitu ya, teman-teman. Dijawab oleh Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menarasikan bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup mendengarnya saja, mereka tidak sanggup. Kata Allah, innahum anis syam'i lama'zulun itu artinya mereka dijauhkan. Jadi kalau dikatakan tadi di dalam surat Jin itu setan, itu salah. Kenapa? Karena setan itu tak bisa mendengarkan Al-Quran. Innahum anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya setan untuk mendengarkan Al-Quran saja mereka dijauhkan. Tidak bisa mereka mendengarkan Al-Quran itu, setan itu. Jadi yang ada di dalam surat Jin yang diceritakan oleh Allah itu bukan setan, itu jin. Faqalu inna sami'na, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Ini jin. Kalau setan tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Mana dalilnya? Di dalam surah Asy-Syura ayat 212. Setan tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Sedangkan di dalam surat Jin ayat 1, jin mendengarkan Al-Quran. Berarti antara setan dan jin berbeda. Tuduhan At-Takwir ayat 25 itu sudah terbantahkan. Sampai di sini Pak Yakub paham. Jangan bahas Bible saya, Pak. Jangan bahas Bible saya, Pak. Tak ngeri, Pak, jangan. Kata dia gitu tadi.
Jadi intinya adalah iblis yang ingkar, jin yang ingkar bisa disebut iblis dan setan. Manusia yang ingkar disebut Kafir. dengan kafir. Apakah Ya. kafir sama dengan iblis? Sama, Bang Andi. Sama. Sama. Mau dalil? Mau dong. Mau dalil, yakin? Yakin? Yakin. Serius? Serius? Serius. Inna iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia adalah makhluk yang menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Al-Quran, surah Shad, ayat 74. Oh, jadi ada juga jin kafir ya? Ini bukan jin lagi. Iblis itu segolongan dengan kafir. Ya. Itu Bang Andi. Oke, Bang izin ya Bang. Oke, Iya. Aris, selamat malam. Agama apa? Ya selamat malam. Aris, Ya selamat malam. Bang Aris. Ya, Suaranya pelan kali. ya selamat malam Iya, agama apa Bang? dengan agama Kristen. Silakan bertanya atau mau menanggapi statement Bang Juma atau mau bertanya silakan. Saya datang ke Rom ini tujuan untuk berdiskusi sama Bang Juma. Siap bosku. Lanjut. Terima kasih dengan penyebutan saya sebagai bos. Terima kasih luar biasa. Iya bos. Oke, jadi begini Bang Juma ya. Yes. Kita bisa diskusi dengan hati dingin, janganlah berpanas hati ya. Yes. Abang Juma sebagai agama muslim cukuplah agamamu itu perbincangkan Bang Juma ya. Begitu juga dengan sebaliknya mengenai agama yang lain. Ada Nasrani yaitu Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu segala macam. Selagi agama umat Islam tidak diganggu oleh dengan agama lain, tidak usah kalian itu membincang-bincangkan daripada agama Kristen, karena bagi agama Kristen itu tidak pernah diajarkan tentang perdebatan atau mencari kebenaran pun, ya. Jadi saya perhatikan selama ini di agama Islam itu diajarkan berdebat, bukan menunjukkan daripada mujizat yang bisa menyembuhkan dari segala hal dan bisa menolong dari berbagai cobaan. Terutama fakta tentang keimanan kita itu hanya kasih membuktikan mujizat. Jadi tidak perlu kita Bang Juma menjelekkan daripada agama lain. Gak Abang berfungsi. ini ngomongnya suaranya kayak mabuk gitu Bang, habis minum tua kok Bang. Jangan dulu begitu percakapan daripada jangan mabuk-mabuk, jangan gitu. Hargailah sedikit. Enggak, soalnya kalau kamu ngomongnya menuduh gak saya jelas, mabuk, Bang. saya rasa perbicaraan saya itu tidak begitu. Enggak, ngomongnya biarin gak aja. jelas. Biarin aja dulu nggak apa-apa. Bang, endingnya aja apa yang mau ditanyakan bang? Endingnya aja bang, poinnya bang. Poinnya saya tanyakan, saya minta kepada seluruh daripada apologet Islam tidak perlu membahas daripada agama Kristen karena itu bukan agama kalian. Terima kasih. Silakan banyak bang, nggak boleh bahas katanya banyak bang. Oke. Nggak boleh karena itu bukan agama kalian. Ya udah ada diam dulu mau dijawab Oke. kan? Oh. Jadi bagus niat Anda itu bagus ya. Tapi sangat disayangkan kalau pertanyaan ini pun perintah ini pun diajukan kepada saudara, berhentilah kemudian membahas agama Yahudi, apalagi mengambil kitab Yahudi karena itu bukan agama kalian. Bisa nggak? Itu yang pertama. Bisa nggak orang Kristen tidak bahas agama Yahudi? Bisa nggak orang Kristen jangan ambil kitabnya agama Yahudi? Nah, yang kedua, bisa nggak agama Kristen menghilangkan semua istilah Islam di dalam kitabnya? Alkitab, Allah, Nabi,
rasul, berkah, syafaat, Roh Kudus, Mujizat. awal, akhir, mujizat, niat. Ayat. Firman bukan. Firman itu bukan bahasa kita. Ayat. Yes. Apalagi? Iman. Syafaat. Mujizat. Salib. Apalagi? Nabi Musa. Musa. Daud. Ibrahim. Bisa nggak dihilangkan Banyak semua dari kali, kitabnya orang Kristen? Nabi Isa. Ya. Iblis, bisa nggak dihilangkan semua itu? Kafir. Setan. Hapus semua istilah-istilah Islam, bisa nggak? Injil, hapus semua kata-kata itu dari Bible. Kalau itu semuanya sudah kita hapus, dihapuskan di Kristen, baru kita tidak bahas. Gimana? Dengan dasar atas apa Bang Juma menyatakan yang sudah tertulis dari zaman dahulu? Dari zaman dahulu. Keren dia. Kitab saudara itu baru dituliskan setelah Indonesia, Itu setelah kan dijajah Bang Juma. oleh Belanda. Enggak bang, Kamu. enggak bang. Kitab Anda itu berasal dari bahasa Belanda. Setelah masuk ke Indonesia, menyadur isi Al-Quran. Hapuskan itu dulu bang, hapuskan semuanya. Kami sebagai umat Kristen Bang Juma nggak kan bisa. Enggak, maksudnya Anda kan mau perbaikan nih. Kita nggak bahas agama saudara. Tapi satu syarat kami minta, kami tidak akan bahas, tapi seluruh istilah Al-Quran yang ada di dalam kitab saudara bisa nggak dihilangkan? Kembalikan ke bahasa aslinya kitab saudara, bahasa Yunani. Bisa nggak? Kalau sudah bisa, ngapain kita lagi bahas-bahas Kristen? Nggak ada gunanya pun agama itu dibahas. Nggak perlu Bang Juma saya panjang cerita tentang diskusi kita ini. Sekarang mengenai bukti daripada nyatanya mujizat itu, kuasa itu, ilahi itu. Kita buktikan. Ada nggak dari agama Islam yang bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang penyakit? Ada nggak? Saya tanyakan dulu kamu. Dengan kata sebut dalam nama Yesus atau dalam Nabi Muhammad. Ada nggak dalam nama Nabi Muhammad itu? Saya tanya dulu. Ada nggak? Kami tidak akan bisa seperti itu. Karena, sabar. Karena yang mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, itu adalah buah-buah pengajaran nabi palsu. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tanda-tanda nabi palsu, kaumnya, umatnya, pengikutnya, penerusnya adalah mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Jadi kalau Anda punya kesaktian mengusir setan, bernubuat, lalu kemudian bermujizat, ada kesaktian-kesaktian Anda seperti itu wajar. Karena ajaran kalian itu adalah ajaran nabi palsu. Nggak ada agama Kristen setan, nggak ada. Lah itu di dalam kitab saudara tadi Anda katakan mujizat. Ya. Bang Ya, dalam Aris, Alkitab, jangan karena diskusi kamu sama tidak bisa Juna ini. mengartikan dan memahami daripada semua isi Alkitab itu. Tidak, Yesus mengatakan Dengarkan dulu, dengarkan dulu. tanda-tanda nabi palsu pengikutnya. Sekolah dulu Bang Juma ke agama Kristen biar paham kamu tentang isi daripada Alkitab. Oh, nggak bisa. Orang Kristen nggak paham Bible, Bang. Orang Kristen cuma modal doktrin dan dogma. Itu Kalau kan orang Kristen sudah paham Bible, pasti mereka mualaf. Itu kan katamu. Mari kita buktikan. Menurut Yesus, di dalam Bible, dia mengajarkan dirinya sebagai rasul, utusan Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri. Coba. Menurut Bible, ajaran Yesus dalam Bible, kesaksiannya mengajarkan dirinya rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri. Tujuan saya datang di sini. Nah, kan? Tujuan saya. Tujuan saya di sini. Tujuan saya kan? Tentang isi Alkitab. Kau nyambung nggak berbicara?
Iya, saya katakan, Anda kan bertanya, bisa tidak di Islam itu bermujizat pakai nama Yesus? Saya jawab, menurut Yesus, yang bermujizat pakai namanya itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Tidak bisa memahami pembicaraan dan tidak nyambung, lari ke isi Alkitab. Yang saya minta tadi, Nangis dia. jangan kita ini jangan dibahas. Enggak saya bawa Alkitab. Bisa kami tidak membahas agama Romawi tersebut, agama Barat ini, yaitu Kristen. Kalau kitabnya agama Barat ini yang lalu, menghapuskan semua istilah-istilah Al-Quran di dalamnya, bisa. Ngapain ajaran agama yang dari Barat ini kami bahas? Habisin waktu. Tapi dengan satu syarat, hapuskan semua istilah Al-Quran yang ada di dalam kitab yang berasal dari Barat itu. Bisa nggak? Bang Juma 2 hari yang lalu lahir, tapi luar biasa mulutmu bertaring berbicara tentang isi. Siapa yang membawa kitab Anda ke Indonesia? Kutanya dulu. Orang Timur Tengah atau orang Barat? Lari ke Timur Tengah. Yesus di Timur Tengah. Sumber kitabmu dari Barat, Belanda yang bawa ke sini. Lucu. Pembicaraan kita itu. Iya, saya tanya sama saudara. Saya tanya, Anda kan mengatakan saya usianya baru 2 hari. Bincang Saya tanya, siapa yang membawa kitab saudara ke Indonesia? Timur Tengah atau Barat? Tidak nyambung pula karena nyenggol otak. Tapi saya tidak mau menyenggol Bang Juma ya. Kalau saya sebutkan daripada isi Quranmu itu yang Bagaimana bisa Anda nyenggol Quran, membacanya aja kagak bisa? Lebay kali mulut Anda ini. bagi Yesus ya. Bagi Tuhan. Jualan lagi, jualan keripik basi. Anda melarang kami membahas, boleh. Tapi dengan satu syarat kami minta, hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara yang berasal dari Barat itu. Sederhana kan? Itu di abad ke-7 adanya Muslim ini. Nah, terus kitab Indonesia, kitab Anda itu kapan masuk ke Indonesia kapan? Apa? Kitab Anda masuk ke Indonesia kapan? Abad keberapa? Oke, kok ke Indonesia? Ke Indonesia, kapan masuk kitab Anda ke Indonesia? Negara. Iya, negara Indonesia kapan kitab Anda masuk? Abad keberapa? Bukan negara yang kita bicara ini. Saya tanya, kitab Anda pertama masuk ke Indonesia itu abad keberapa? Kitab Anda dari Barat menggunakan bahasa Belanda, masuk ke Nusantara, mencaplok istilah-istilah Al-Quran. Habis itu Anda larang kami membahasnya. Parah kali. Iya. Artinya kami melarang kami itu masuk ke rumah kami yang bukan rumahmu. Lah, kamu merampas isi Al-Quran masuk ke kitabmu, kamu nggak merasa? Hei, sampul kitabmu itu menggunakan kata Al-Quran, kamu nggak merasa? Dari halaman, dari sampulnya aja kelihatan Alkitab. Wah, mati meja. Dari mana kata Alkitab ini kalian ambil? Kitabmu itu berasal dari Belanda. Maluka. Plukat. Yang halus sedikit dong, plukat. Berkeras kepala kamu Bang Juma. Aduh saudaraku, sadarlah. Kitabmu itu dari Belanda. Masuk ke Nusantara. Setelah masuk ke Nusantara, mencomot-comot istilah Al-Quran. Dalam agama kami ini menyebutkan dalam nama Yesus. Ini nenekmu kiper, mana tuh tahu dalam nama Yesus, dalam nama bom-bom, nggak ada. Dalam nama Tuhan, ajaran Barat, pergilah, hus, puh. Nah, selesai. Nggak berhasil kan Belanda? Nggak berhasil Belanda. Dalam nama Yesus, kami dalam nama Allah, pulanglah Belanda, puh. Nah, kembali. Tak berhasil, mental. Nggak boleh gitu. Nah tadi, saudara, Anda yang mulai. Apa sih kawanku ini? Bolehnya Anda, aku nggak bisa. Alah, kasih kesempatan saya sedikit bicara Bang. Ya udah, bicaralah. Baik Bang Suma, kami akan usulkan ke Lembaga Kitab Indonesia
untuk menghapus semua istilah Al-Quran di kitab kami. Halilintar. Begitu bagus. Daripada ngeyen. Nah, minta maaf kami kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang ada di negara ini, karena selama puluhan tahun kami telah mencuri istilah Al-Quran. Kami akan mengembalikan kepada istilah-istilah Yunani. Gitu. Nangis. Udah bicaralah. Tapi jangan bilang dalam nama Yesus ya, nanti ku wujud dalam nama Allah. Ku usir kau kembali ke majikanmu. Janganlah Bang Juma berkeras kepala, kasih kesempatan saya sedikit bicara. Ya udah bicaralah Bang, bicara. Jangan nangis. Ayo, ngomong. Jangan injak kakinya orang, biar mana? Iya, ngomong Bang. Bang Aris, silakan Bang Aris. Duduk. Bang Juma. Iya, silakan Bang. Keras kepala, jangan ngeyel ya. Jadi begini Bang Juma. Gimana Bang? Kalau Abang Juma modal-modal congor. Kurang ajar. Disuruh saya diam, habis itu saya dibilang modal congor. Kurang ajar juga lama-lama ini. Lah, kasih dulu Bang Juma kesempatan. Iya, tapi jangan kayak gitu dong. Diam Bang Suma, kasih dulu waktu aku bicara. Habis itu bicara, jangan kamu itu cuma modal congor. Parah kali ya Bangku ini. Nah, sekarang begini Bang. Bang cambuk bang. Jangan dulu. Dia belum nangis. Membuat isi dan ibadah tentang Alkitab baik dengan Quran, yaitu seluruh daripada Nabi. Kita butuh hiburan. Ya, Bang Juma. Iya. Nah, itulah pertemukan. Apa itu Bang? Nah, ya Nabi Kita butuh Muhammad hiburan. Bang Juma butuh hiburan. pertemukan dengan Yesus. Bisa nggak Bang Juma? Bisa. Nah, silakan pertemukan. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Tunggu dulu. Secara transparan dipertontonkan oleh publik dan nampak wajahnya. Nah, jangan maksudnya gimana? Malah asas. Kau Aris, kau bahasa Indonesiamu nggak bagus ya bahasa Indonesiamu. Cambuk dulu otaknya sedikit. pertemukan. Hantam dulu sebelah kiri. Sebelah kanan lagi. Nah, duduk. Duduk Sampai. ya. Duduk. Nah, gimana Bang? Jangan berkeras kepala Bang Juma, nggak boleh. Kau malah asas si semanukeng. Bang Juma dari tadi berkeras kepala, ngomong Iya ampun. caranya, nggak dikasih kesempatan saya sedikit bicara. Iya bicara, ya sudah dikasih dari tadi pun ngomonglah. Oke, sudah bisa aku bicara Bang Juma? Dari tadi kau bicara kan. Emang tadi kau kentut. Nangis tadi. Ya langsung Bang. Sudah bisa aku bicara Bang Juma? Udah. Oke. Jadi buat Abang Juma untuk melarang tentang isi daripada Alkitab mengenai isi Muslim, ya, silakan dipertemukan oleh semua Nabi Muhammad, Mati nih ya. Tuhan Yesus. Tapi saya gitu, jangan cuma modal-modal cakap aja. Maksudnya mau dipertemukan antara Yesus dengan Nabi Muhammad gitu. Yang seperti ini Bang Juma yang ada di Arab Saudi. Apa itu? Apa maksudnya cucu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau bagi umat Kristen itu kan Bang Juma, di dalam nama Yesus semua ada Dalam nama Yesus lagi. dalam tubuhnya ini. Nah, sembuhkanlah itu. Aku percaya dengan nama. Dalam nama Yesus, sembuhkanlah Uti dari penyakitnya. Malah meninggal dia. Udah orang kita nggak ada Bang Andi. Jangan kau alihkan pembicaraan Bang Juma. Nah, jangan alihkan. Bisa ditegur oleh mata Bang Juma, maaf. Bisa dilihat. Tapi daripada mujizat Muslim ini kan seperti yang di Arab Saudi yang dipegang tasbih itu. Mempermalukan Bang Juma. Kakaknya jual beli kayaknya nih. Saudara jual beli. Aris, Tantenya. Aris boleh nggak menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus? Boleh. Tapi kenapa masih ada orang Kristen sakit?
Kenapa orang Kristen masih ada yang sakit? Karena belum percaya dan belum yakin kepada Tuhan Yesus. Belum nama Yesus itu. Belum percaya. Kena dia. Kalau kau sudah percaya, Bang. Kalau kau sudah percaya, Bang Aris, kau sudah percaya. Akan disembuhkan segala bibit penyakit yang ada di dalam Nah, tubuhnya. kalau kamu sudah percaya Yesus, Bang Aris, kau sudah percaya. Biasa saya percaya, yakin semua ajaran Tuhan Yesus tentang Oh, silahkan kau pindahkan gunung, Bang. Kalau ada imanmu pindahkan gunung. Gunung pindahkan. kenapa jadi gunung dipindahkan Lah, kamu. di situ kau dituliskan. Di Bibelmu, kalau kau percaya Yesus dan ada imanmu, gunung pun bisa kau pindahkan. Gunung. Waras Lah, enggak kau percaya tuh. Enggak, pendalaman dalilnya enggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ dia. Dia ini hanya untuk dukun-dukunan, kena dia dukun-dukunan. Itu kena dia. Cocok dengan Edi Badai ini dia. Enggak sadar bawa dukun-dukun insya Allah. Kita butuh hiburan, jangan dikencengin, biarin aja. Insya Allah. Kalau Kristen nggak pernah berdukun. Nah, sebelah bilang dukun di Awal dalam aja, ye. Islam dan bawa dukun. Ya, Kenapa Aris Ya. kok mau sembuh? Kenapa? Kenapa kok orang Kristen maunya sembuh? Kan percaya Yesus auto masuk surga. Kenapa sembuh dengan alasan percaya Yesus atau naik surga? Kenapa mau? Kenapa maunya sembuh kok? Kenapa nggak pengen cepet-cepet ke surga aja? Loh, kenapa nggak naik ke surga cepat-cepat aja? Kan Gitu? dia masih mau makan babi dulu orang. Res. Oh, iya, dia mereka nunda-nunda ini, melayani Tuhan di surga menunda-nunda mereka ini. Ya, ya Aris ya. Kenapa nggak secepat-cepatnya naik ke surga? Itu pertanyaan. Maksudnya, Iya, iya. begini bang, tidak semudah itu diterima oleh Tuhan kalau bukan dari niat hatinya yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, diterima di sisinya yaitu surga. Tidak semudah itu bang. Oh, jadi orang Kristen ada juga yang masuk neraka berarti ya? Ya namanya manusia, kalau nggak mau dia berbuat yang baik, maunya ingin merampok untuk makan kenyang, begitu juga sebenarnya yang dari lain, namanya manusia. Oh, kalau gitu jangan bilang Yesus juru selamat. Loh, juru selamat itu yang saya sebutkan tadi, penyembuh dengan mujizat bang. Orang jahat itu pun tidak pernah beriman. Oke. Maka juga ditolong oleh Tuhan Yesus. Tolong tunjukkan mujizat Yesus menyelamatkan orang dari perampokan. Saya tunjukkan orang yang merampok diselamatkan orang Yesus. Orang yang merampok diselamatkan Yesus. Mantap, mantap, bagus. Kalau di kita orang merampok ditangkap. Lalu diklarifikasi. Diadili oleh hakim. Setelah hakim dibawa ke surga. Di penjara. Oh. Kalau di Kristen orang merampok diselamatkan. Bagus, mantap. Nah, itu kan katamu. Selamatkan dibawa kabur ke luar negeri. Itu kan katamu. Tadi bilangnya apa tadi? Bicara. Lu sadar nggak? Itu kan katamu. Tadi kan katanya kalau Yesus misalnya ada orang yang merampok diselamatkan. Oh, baru tahu kita. Baguslah. Nah, saya menjelaskan daripada pertanyaanmu. Lalu kau balikkan dengan fakta argumen yang bisa menyalahkan saya. Ya makanya tadi kan aku nanya di mana mujizat Yesus menyelamatkan orang dari perampokan. Jadi menyelamatkan Yesus dari perampokan. Dia yang merampok ini siapa? Aduh, otaknya ketinggalan setengah ya Pak ya? Dari tadi nggak nyambung ditanya. Tunggu dulu. Kau bilang menyelamatkan Yesus. Menyelamatkan orang dari perampokan. Terbalik lagi cakapmu luar biasa. Bukan, otak lu kebalik. Orang dari Pindahin topik. Yesus. Luar biasa lu. Terus kenapa, bro Aziz, kenapa Yesus mati di tiang salib? Kenapa Yesus mati di tiang salib? Kenapa dia celaka di situ? Kenapa dia nggak selamat? Karena menebus dosa. Nanti dibalikin lagi Bang Aziz. Muka bumi ini menebus dosa. Yesus ya, gitu dia nanti. Bumi ini.
Sudah? Siapa yang bunuh Tuhanmu di tiang salib? Siapa yang bunuh Tuhanmu di tiang salib? Ya, siapa? Nah, mau perlu tahu? Nggak perlu tahu. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak ditangkap pembunuh itu? Jawab dulu, mau tahu kamu? Mau. Nah, ingin tahu Anda mengenai tentang siapa pelaku daripada pembunuhan Yesus di tiang salib? Pembunuhan Tuhan. Nah, belum selesai aku bicara, udah main potong. Masih waras nggak kamu? Enggak. Masih waras? Siapa? Silakan. Enggak. Berarti jelas kamu nggak waras. Iya, enggak. Saya. Siapa yang bunuh Tuhanmu di tiang salib? Kau ulang lagi pertanyaan. Ya, saya jawab kedua kalinya. Biarlah aku capek, tapi mudah-mudahanlah engkau kalian mengenal Tuhan Yesus. Semoga mengenali. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Mau tahu kamu itu siapa pelaku daripada pembunuh Tuhan Yesus di tiang salib? Ya, siapa? Nah, pelaku daripada pembunuh Tuhan Yesus dengan syarat ingin mengetahui siapa pelakunya, masuklah kamu beragama Kristen. Nanti di situ akan kamu ketahui siapa pelakunya. Gini, saya ganti pertanyaannya. Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib manusia atau monyet? Nah, maksudnya yang bunuh Tuhanmu di tiang salib manusia atau monyet? Maksudnya gimana? Monyet itu bisa bunuh? Saya tanya, yang bunuh Tuhanmu itu manusia atau bukan? Kamu itu kalau bicara nalar enggak? Kok kamu bawa ke monyet? Enggak, janganlah kamu berkeras kepala kalau diskusi itu. Berbicara. Ada hiburan ya? Iya, bagus juga kalau hiburan. Tapi jadilah saya kebenaran di tengah umat Kristen. Kenapa Tuhanmu bisa mati ya? Kenapa? Nah, kenapa Tuhan? Karena disalibkan. Ya, udah saya bilang tadi. Anda mau tahu Tuhan Yesus siapa pelaku daripada pembunuhnya? Ya, siapa? Pertanyaan kedua, kenapa Tuhanmu mau mati? Ya. Dengan satu jawaban, ya. Nah, dengan satu jawaban, silakan kamu mengimani Kristen, maka disitulah kamu akan mengetahui tentang semua isi sejarah yang kamu inginkan, jawaban yang benar. Oke, udah dijawab. Siapa yang cabut nyawa Tuhanmu? Nah, siapa yang cabut nyawa Tuhanmu, silakan mengimani dan itu nanti kamu akan menemukan jawabannya. Saya tidak perlu berbicara ini, enggak perlu saya. Karena bagi kami ini fakta, bukti. Kamu sudah mengimani nggak? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Di dalam Tapi kalau kamu sudah mengimani, kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya tidak mau memberikan jawaban kalau nggak waras orangnya yang mau mendengarkan. Kalau begitu kita waras semua yuk ya. Sekarang udah waras nih, silakan. Lu nggak waras karena dari tadi saya mau menjawab atau mempertanyakan main potong-potong lu. Jadi di situ saya menilai sudah nggak waras lagi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau begitu saya rubah pertanyaannya. Berapa kali kau makan babi dalam seminggu? Nah, berapa kali kau makan daging babi dalam 1 minggu? Iya. Tiap hari. Silakan datang ke rumah saya, akan saya pertunjukkan kepada dirimu di depan matamu, akan saya pertunjukkan saya makan daging babi, maka di situ kamu akan menghitung berapa dalam 1 minggu itu. Oke. Saya berbicara sama Aris, boleh? Iya, silakan jual beli. Kalau Anda berbicara mau makan babi di rumah Anda, Ketemu dia saudara aja nih. Pertarungan sengit ini malam ini. Ya, seru, luar biasa. Aku bangga. Terima kasih Bang Juma sudah mengizinkan saya di rumah ini. Anda kan berbicara babi. Sudah berapa babi di kandang Anda itu?
Sudah berapa babi di kandang Anda? Pertanyaannya Babi kayak itu. mana? Masih Babi lancar. Kenapa? sudah berapa Udah, ekor udah, babi di udah. kandang Anda? Ah. Kalau kau bilang itu tepat. Disitulah kalian itu selalu banyak mengartikan. Dari tadi pertanyaan kalian itu salah. Makanya saya tidak mau menjawab. Aduh, pertanyaanmu salah jual beli. Salahnya di mana? Oke, berkubah dulu pertanyaanku ya kan? Karena dia berbicara begitu. Pikirkan dulu baru sampaikan. Oke, kupikirkan. Supaya tidak salah ya bang. Jadi bahan perbincangan nanti jadi bahan ketawa Oke. ini. Gak usah bahan bicara tertawa. Udah berapa anak babi Anda di kandang babi? Sudah berapa anak babi Anda di kandang babi? Lancar ini ngomongin babi nih. Ini pertarungan sangat sengit. Lanjut. Ya, silakan jual beli. Pertarungan sengit nih antar babi nih. Silakan. Oke. Kan Aris kan belum jawab. Oke. Jangan ketawa bang. Pikir dulu pertanyaannya ya. Jangan ketawa bang. Karena ketawa aku. Jadi ikut abang ketawa. Tidak lucu. Pikir dulu bang pertanyaannya. Jawabannya apa? Sudah berapa anak babi Anda di kandang babi Anda? Ya? Itu pertanyaannya kan? Iya, udah berapa? Sebelum bertanya anaknya, berapa babi Anda kalian pelihara kelamin perempuan itu dulu lah. Oke. Biar pintar abang itu, biar pintar Oke. abang, saya bukan mengajari. Oke, yang melakukan itu jantan babi Anda atau jantan babi orang lain yang Anda sewa, Anda bayar? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Saya hargai abang yang bertanya ini ya. Yang melakukan itu sudah berapa begitu ya bang? Samalah pertanyaan itu saya balik ke diri abangnya. Abang melakukan sama istri abang sudah punya anak berapa? Kenapa Anda lari ke situ? Masa Anda mengatakan Lu hewan nggak terima. dan manusia? Abang nggak terima. Anda kan Supaya mengatakan abang babi. itu paham. Kenapa Anda mengatakan babi sementara Anda melontarkan sama saya istri saya? Ayam itu yang abang itu memeliharai Aris itu ayam kampung atau ayam yang di dalam kurungan? Memeliharai. Tadi ayam. Yang Bahas babi dulu. Saya atau kalian? Bahas babi dulu kan? Jadi kenapa lari jadi ke ayam? Anda itu Cara membunuh babi tuh kalau kau mau makan tuh kau apakan tuh babi? Apa kau diikat di apa? Banyak kali pertanyaan kalian ini, satu persatu pun belum saya jawab. Oke. Gimana? Betul. Masih Biar jual beli jawab jual beli. Iya. Berbicaralah Aris sang pahlawan di sini. Saya bukan sang pahlawan. Saya tadi masuk room ini dengan sopan santun meminta kepada Bang Juma, memohon kepada Bang Juma supaya jadi semua tidak ada keributan bagian antar umat beragama. What? Anda berbicara kebenaran itu.
apakah orang itu apakah jadi Bang menyimpan Juma, entah siapapun berbicara kebenaran itu, ah, mulut ini bisa berbicara A sampai Z. Tapi namun pembuktian dengan secara nyata di depan mata, dengan secara fakta tidak ada, nol. Aris, omonganmu itu kena samamu itu. Karena kamu berbicara babi. Apakah ada babi di rumahmu? Loh, saya dari tadi kau nalar nggak ada berbicara babi. Yang bertanya tentang Gigimu banyak lobang. Makanya kenapa gigi itu banyak lobang? Makanya banyak bergabus, berbohong. memang kayak udah nggak waras dia aja. Kenapa kau mengatakan nggak waras? Pertanyaan Anda. Jadi yang lurus pembicaraan Aris itu berbicara babi. Aku menyimpulkan babi. Tapi aku simpulkan babi untuk Anda, tapi Anda menyimpulkan sama saya. Ketika istri Anda, lalu aku berkata, ketika ayam pelihara itu, yang ayam di kandang itu, bagaimana? Aris ditanya nggak bisa menjawab, jual beli. Jawablah itu pertanyaannya, saudara jual beli tadi, berapa ekor babi dipelihara? Anda nggak jawab. Tidak bisa menjawab dia. Tidak bisa menjawab dia. Di mana menjawab pertanyaan yang tidak nalar, yang tidak waras? Apakah saya bisa menjawab pertanyaan yang tidak nalar? Anda ditanya pelihara babi berapa ekor, masa nggak nalar? Nah, itu pertanyaan yang tepat Bang Juma. Yang bagus. Kalian itu satu grup, tapi namamu kok palsukan. Berapa babi di kandang babi Anda katanya? Berapa babi di kandang babi Anda? Itu pertanyaan nggak menurut Bang Juma? Saya tanya dulu. Itulah. Kamu itu tidak bisa menyimpulkan perkataanku. Kamu itu tidak bisa menyimpulkan perkataanku. Pertanyaannya jual beli salah. Bukan salah. Coba diulang pertanyaannya. Ketika ada orang mengatakan berapa babi ekor babi di kandang babi. Pertanyaannya masa kayak gitu sih? Berapa ekor kandang di dalam babi? Masa terbalik itu, Bang? Mana orang bisa jawab? Bukan kebalik itu. Berapa kandang di dalam babi? Kayak mana ceritanya? Terbalik itu. Oke, biar kuartikan ya. Berapa kandang babi di dalam ekor? Oh iya, terbalik. Jadi saudara Aris nggak bisa jawab lah pertanyaan lu kayak gitu. Perbaiki. Berarti IQ dia 0. Bukan IQ dia 0. Itu kan katamu. IQ dia Coba diulang pertanyaannya, saudara jual beli. Jangan bikin malu lah. Tanya yang bagus. Oke. Kalau ada orang mengatakan begitu sama saya, mau nggak kau menjadi jantan di antara betina babiku? Bahayanya. Masa saudara Aris ditanya begitu? Iya. Itulah sirkulasi perkataan. Sirkulasi. Bener ya. Jadi terhibur aku ketawa juga karena ada juga sinyalnya lari-lari kemana-mana. Bagus, luar biasa. Aris, bagaimana bisa bedakan antara babi betina sama laki? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Gimana kalau saya tarik ke dirimu? Bagaimana perbedaan antara manusia betina dan jantan? Manusia perempuan, gimana? Ya kau jangan tanya balik, jawab. Kamu kan ahlinya babi. Saya tidak main-main bertanya tentang jawaban pertanyaan dari yang saya bantah. Ini enggak bohong saya. Apa ini?
Apa ya? Memang Saya pegang, betul. saya seperti orangnya. Tapi saya tahu tentang isi Alkitab itu semua. Saya tidak mau menjawab dari pertanyaan yang tidak nalar. Kalau begitu ceritakan sama kita pengalamanmu ternak babi, ceritakan coba. Oke, saya ceritakan tentang pengalaman saya, biar kalian tahu ya. Ya. Pernah saya mengalami kesulitan atau mengalami cobaan dari beberapa macam itu cobaan itu, baik dengan segala ekonomi, baik dengan segala perkara, baik dengan segala bertemanan. Berarti kamu itu tidak menyimpulkan baik dari penyakit babi, nggak kau katakan